Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Masih melanjut di pembahasan kitab Zubat. Juga kita ambil keterangannya dari Muqaddimah Al-Romiyah atau Mukhtasar Kabir Syekh Zubat daripada karya Ahmad bin Ruslan. Ahmad bin Ruslan ambil dari Muqaddimah Al-Romiyah, bagian keterangannya itu Syekh Abdurrahman Bafudul Al-Romiyah rahimahullah. Allah radhiyallahu anhu pada amin. Terakhir daripada Zubatnya itu sampai pada nazoman masih tentang air. Wasasi mai tandamu lam yasili aula yurabitu bila ma yasuli. Itu sudah kita bahas dan kecualikan. Dari air mutlak itu tidak boleh. Kalau apa? Alatu ain najasatin wa bidunil ulatain. Kalau bimutlakin tidak boleh bersuci dengan air mutlak yang ketimpa, yang bertempat padanya ain. Ainun najasa ini ain najasatin. Bertempat padanya ainun najasa. Bahwa bidunil kulatin sedangkan dia di bawah dua kullah. Wastasni tapi dikecualikan dari situ maitan damuhu lam yasili. Kecualikanlah olehmu bangkai yang darahnya tidak mengalir. Yaitu apa? Maitatul lada malasail, lada fasalasail. Ya, yang tidak punya darah yang mengalir, yaitu hewan-hewan yang kecil jatuh ke air atau meskipun sedikit, atau kemarin sudah dibahas juga hukumnya sama dengan air sedikit itu apa? Hukum ma'iat, benda-benda cair. Meskipun banyak itu dihukumi seperti makolil, dihukumi seperti air yang sedikit. Maka dikecualikan dari situ apa? Bangkai dari hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Di bangkainya semut, bangkainya lalat, pokoknya di bawahnya cicak atau di bawahnya. La yuro bitor bilam yasul, atau najis yang lam yuro, la yuro yang tidak terlihat. Lama yasuli ketika terjadinya najis itu, najis yang ada di kakinya lalat, di kaki kecoa yang tidak kelihatan. Dan juga sudah kita bahas kemarin, kita kutipkan dari cara Muqaddimah Romiyah atau Busyul Karim, beberapa kasus juga yang dimakfu ya, najis-najis yang dimakfu. Itu lam yasili ay inda syakki udwin minhu. Kalau di syarah Zubatnya itu qaulu lam yasili, yani inda syakki udwin, darah yang tidak mengalir ketika syakki udwin, dibelah anggota badan darinya, biayati dalam kehidupannya maitan tadi. Kalau wazaghi seperti cicak, wazumburi dan zumbur. Zumbur itu macam lebah tapi tidak ada madunya. Khunfasa kecoa, wazubab dan seperti lalat, wal komli seperti kutu, wal burghuti dan burghus. Itu semacam bangsat itu, tahu ya? Tahu bangsat? Bangsat itu kutunya kasur, itu bangsat. Tapi digaya kalimat seolah meso. Bangsat itu, padahal bangsat itu artinya kutu yang ada di kasur itu begini, tinggi, semacam tinggi. Kan itu menyebalkan. Kalau ada kasur ada itu sangat gatal sekali. Ini orang mau mengumpat itu dengan kalimat bangsat. Padahal bangsat itu kutunya itu. Tahu bangsat itu kutunya. Ya kan sering orang bilang bangsat seolah itu jelek.
padahal itu hewan. Tapi sudah kadung kulitnya digunakan untuk mengumpat kalimat bangsa itu. Berhuruf. Walain jusul ma. Maka tidak najis air itu. Walain jusul ma'u. Walal ma'i'u juga benda cair. Kazaitin seperti minyak kalau kejatuhan tanpa semut. Wakholin cuka. Kalau kejatuhan seperti itu tidak najis. Bimautihi. Dengan kematiannya si maitan tadi. Fihi padanya. Pada ma' atau ma'ik tadi. Kenapa lima syakwatil itirozi? Karena sulitnya menjaga diri illa intaghayyar bikasratih, kecuali apabila berubah apa air apa ma'ik dan air ma' tadi bikasratih karena banyaknya maitan tadi, au yatrahu torehun atau diletakkan sengaja oleh si toreh, oleh orang yang meletakkan, fayaduru maka memberi madarat atau berpengaruh jazman secara pasti, hal pasti. Wastati aidan madzukir biqaul aula yura bitarfi, maka kecualikan juga dari madzukir, dari apa yang telah madzakarahu, apa yang disebut oleh musannif dengan qauli aula yura, atau tidak dilihat dengan bina lil maf'ul atau lil majhul, bitarfi dengan pandangan ailu syahidu bil la yushahadu bil basari, tidak disaksikan dengan basar, likillati karena sedikitnya, kanuk toti baulen seperti satu titik air kencing, wa khomrin atau satu titik khomer, umaya ta'allaqa birojulin dubabah biri jeli dubabatin, dan apa yang terkait ya yang ta'allaq yang melekat pada kakinya dubabah, kakinya lalat, indah ukuai bin najasa, ketika tumibone dubabah, ketika jatuhnya dubabah pada najis, lama yahsuli ketika terhasilkan apa itu tadi fil ma'il qalil, di air sedikit, juga di sa'il ma'iat, juga di badan, di saub, itu ma'fu. Ya. Kalau darah hewan yang darahnya tidak mengalir itu cuma ma'fu di air. Tapi kalau ini la yura bitarfi itu yang tidak kelihatan dengan pandangan mata normal, itu ma'fu baik di air maupun di badan dan pakaian. Ma'fu baik di air maupun di badan dan di pakaian. Ada yang ma'fu di pakaian saja, yaitu darah. Nanti itu pembahasannya di bab sholat. Darah itu kalau sedikit dari, meskipun dari makhluk lain seperti dari nyamuk atau kalau darahnya itu sedikit masih ma'fu di pakaian atau di badan. Itu darah kalau sedikit. Kalau bangkai yang kecil tadi itu cuma ma'fu di air atau benda cair. Kalau darah itu sedikit ma'fu di pakaian saja, tidak ma'fu di air darah itu. Dan ada yang ma'fu di keduanya, ada ma'fu di badan pakaian dan ma'fu di air, yaitu tadi malah yura bitarfi tadi, yang tidak nampak dengan pandangan mata, itu ma'fu di air maupun di badan maupun pakaian. Dan ada yang tidak ma'fu di keduanya, tidak ma'fu di air, tidak ma'fu juga di badan pakaian, itu seluruh najis selain yang disebut tadi itu. Paham ya? Itu disebut dikasih batu saja juga. Wawadunal kullatain, sedangkan air itu berada di bawah dua kullah. Maka di situ dikecualikan juga yang sudah dua kullatain. Au kullatain birutoili romli. Atau dua kullah dengan ritelnya ukurannya ritel romalah. Ritel romli itu ritel romalah. Pokok samanina kori baritli. Berapa ritel romalah itu? Di atas 80 ritel. Atau kori baritli. Lebihnya itu kori mendekati 1 ritel. Aukulataini bir dimashqiyah, atau 2 kullah dengan ukuran ritel Damaskus, ritel Dimashqi. Hiyah, utawi hiyah itu hiyah ya. Hiyah ditambah hak sakit. Jadi hiyah, utawi ritel Damaskus itu sama nu artolen. Atau utawi kulaten 2 kulah itu dengan ritel Damaskus itu sama dengan apa?
Samanu artolin atad ba'damiyah. 8 ritel yang datang setelah 100. Itu 108 ritel menurut ritel Dimashqi. Kalau ritel Romli 80 ritel lebih. 2 liter ya ritel. Tapi 2 ritel ini tidak populer. Yang lebih populer itu ritel Baghdadi. Itu saya beralih untuk menjelaskan 2 ritel ini, 2 kula ini dengan ukuran ritel. Itu. Di situ juga ada sebetulnya di mana? Caranya itu qauluhu samanu artolin atad ba'damiyah. Li'anna rital situ mi'ati dirham. Sebab ritel Damaskus itu sama dengan 600 dirham. Dengan ritel Romli itu sama numi dirham. Itu qoriba ritel itu. Dikasih aqsa min fatihah. Dengan kasroh itu ritel lebih fasih daripada memfatahkan rotel. Rotlua atau ritlua, ritel Romli itu sama numi dirham, 800 dirham. Dengan ritel Dimashqi itu situ mi'ati dirham. Mobil Baghdadi khamsumi'ah. Sedangkan dengan ritel Baghdadi itu 500 ritel takriban. Kira-kira alamat Nawawi menurut yang ditasih oleh Imam Nawawi min ritel Baghdad, bahwasanya ritel Baghdad itu mi'atu dirham wa tamaniyatun wa isruna dirhaman, 128 dirham wa arba'atu asba'in dan 4/7 dirham. 128 4/7 dirham. Arba'atu asba'. Mobil Misri dengan ritel Mesir itu mi'a ritel. Wasita wa arba'un ritelan. Dan 446 ritel. Dan salah satu asba' 3/7 ritel. Dengan ritel Mesir 446 3/7 ritel. Mobil Misahah dengan jarak ukuran fil murabba dalam kubus itu diraun wa rubu'un, tulan wa ardon wa umkon, baik panjang, ardon lebar, umkon dalam, bidira'il adami dengan lengan ziroknya manusia, yaitu sibroni takriban kira-kira 2 jengkal. Jadi dengan ukuran kalau kubus 2 kula itu kalau kubus itu 1 hasta ziro wa rubu', 1 hasta setengah. Ziro wa rubu', 1 hasta 1/4. Maaf, 1 hasta 1/4. Kalau ukuran kubus, tahu kubus ya, panjang, lebar, tingginya sama. Itu 1 hasta dan rubu' 1/4. 1 hasta 1/4 itu sekitar 60 cm. 60 cm. Terus apa lagi? Tapi yang populer yang banyak di ibarat itu ritel Baghdad yang banyak dipakai. Ada ritel Mesir, ada ritel di situ Romala yang kalau disebut 2. Ritel Romli sama ritel Dimashqi. Ukurannya beda-beda. 2 kula dengan ritel Romli itu 80 ritel. Karena ritel Romli itu ukuran ritelnya lebih tinggi. Itu 800 dirham. 1 ritelnya itu 800 dirham. 1 dirham itu hampir 3 gram perak. Jadi kalau 800 3 kali 8 aja 24. 3 kali 8 itu 24, 800, nolnya 2. Berapa? 2400 gram. 1 ritelnya ritel Romli
itu sama numi'a dirham. 800 dirham. 1 dirhamnya itu kurang lebih 2,9 gram atau hampir 3 gram perak. 3 gram. Kalau dikalikan 3 kali 800 ketemunya 2.400 gram. Seperempat. Dikali 80 ritel. Ya, saya lanjut di ini aja. Di Muqaddimah Thawiyah itu ada penjelasan tentang apa? Wa idza kana, lanjutannya kemarin yang ma'fu, najasa ma'fuwa kemarin. Wa idza kana al-ma'u qullataini fala yanjus. Apabila ada air itu 2 qullah, maka tidak menjadi najis. Kalau air itu 2 qullah, maka tidak menjadi najis illa in taghayyara ta'muh, kecuali kalau berubah rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya, walau taghayyaran yasiran, meskipun dengan perubahan yang sedikit. Paham ya? Jadi kalau air itu 2 qullah itu dikecualikan ya. Au qullataini itu. Au di situ maktuf. Maktuf dengan maitan tadi. Jadi kecualikan pula air kalau sudah 2 qullah, maka itu dikecualikan dari yang najis tadi kan. Karena kan di awal kan disebut apa? Wala biman mutakin halatu'in najasatin wa bidunil qullatain kan gitu. Sedangkan dia di bawah 2 qullah, maka istasni, kecualikan. Kalau kejatuhan mayat yang darahnya tidak mengalir, kecualikan juga kalau la yura biturfi. Kalau najisnya tidak tampak dengan pandangan. Au qullataini, kecualikan juga kalau dia 2 qullah, baik dengan ukuran ritel romli itu 80 ritel lebih, koribar itu hampir 1 ritel, hampir 81 ritel. Au qullataini, atau ukuran 2 qullah, dia airnya itu 2 qullah, kecualikan juga air yang 2 qullah dengan ukuran Dimashqi, dengan ritel Dimashqi yaitu 108 ritel. Sedangkan di situ makanya disimpulkan tidaklah najis air itu kalau kejatuhan najis kalau 2 qullah. Air 2 qullah tidak menjadi najis jika kejatuhan najis, kecuali jika berubah apa? Rasanya atau warnanya atau baunya. Meskipun perubahan itu sedikit. Kalau sudah berubah air itu meskipun 2 qullah, maka jadi najis. Fa in zala taghayyuru bi nafsihi. Lalu jika hilang apa air itu dengan apa? Dirinya sendiri, au bima'in, atau dengan tambahan air lain, ditambahi air lagi. Meskipun air yang ditambahkan itu air najis ya. Meskipun air yang ditambahkan itu air najis atau mustakmal itu. Jadi caranya bima'in walau najisan atau mustakmalan. Tahura, maka menjadi suci lagi. Jadi air 2 qullah itu tetap suci kecuali kalau berubah bau, rasa, warnanya, maka dia menjadi najis. Dan bisa jadi suci lagi kalau perubahan itu hilang dengan sendirinya atau hilang dengan ditambah air lain. Meskipun air yang ditambahkan itu najis. Ada air 2 qullah ditambahi, ada air najis ditambahkan ke situ. Tiba-tiba setelah ditambahin najis atau air mustakmal ini, tiba-tiba perubahannya hilang. Maka meskipun tadi yang ditambah air mustakmal atau najis, maka tetap menjadi suci. Ya. Au bimiskin, au kudurati turabin, atau kalau berubahnya dengan minyak misik. Hilangnya perubahan itu dengan minyak misik. Contohnya bau batang atau bau apa di air itu, ditaruh misik di air itu, berubah. Tapi berubahnya bukan karena hilang bau tidak enaknya tadi, tapi baunya tadi ketutup dengan bau misik. Tahu ya? Jadi beda antara hilang, zala, sama istataro. Istataro itu tertutup. Jadi baunya tertutup dengan bau misik. Au kudurati turabin, atau ketutup sama keruhnya pasir, keruhnya debu. Fala, maka apa? Fala, maka tidak. Tidak menjadi suci. Karena syak. Itu. Yathuru. Fala yathur. Lisyaki fi anna najasa zalat awis tatarot. Itu.
Kenapa tidak menjadi suci? Sebab kita ragu si najis tadi ini cuma ketutup istatarot, cuma ketutup ke baunya dengan bau mesik atau betul-betul hilang. Kita ragu. Sangat ragu itu tidak dianggap dalam syariat. Sedangkan sebelum terjadi keraguan, air itu jelas-jelas sudah berubah karena najis. Sucinya meragukan, najisnya sudah pasti, maka yang diambil yang pasti air itu tetap najis. Makanya itu dinazomkan di situ. Wa in binafsihin tabatta ghayyur wa najasul waqi'u qad ghayyarahu. Dan najis yang waqi' yang tumibo, ya, yang jatuh najis itu qad ghayyarahu yang sungguh sudah merubahnya. Ya. Wa najisu ay hal wal hal ana najis al-waqi' bil ma'il qulatin qad ghayyaru. Lan hale utawi najis kang tumibo ing daleme dua kula tadi iku qad ghayyaru telah merubah air dua kula. Maka ini nggak bisa dipakai. Jadi warna najisuku halendi, hale wahwa, hale mana itu? Hanya air yang kulaten tadi. Maka tidak boleh dipakai untuk kulat. Ya. Nanti itu masuk ke halat UN itu tadi ya. Ma'in mutlakin tadi loh. Wa najasu dan tidak boleh toharo dengan ma'in mutlakin. Wa najasul waqi hale najis itu yang jatuh dalam air mutlak itu sudah merubahnya. Maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Waktu rofi musyammasin la yukrohu. Dan dipilih pendapat dalam tentang air musyammas tidak makruh. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi air musyammas itu tidak makruh. Kembali ke air musyammas. Ya. Baik air musammas. Air musammas itu sebelumnya itu pasalnya. Di halaman sebelumnya. Pasulun yukrahu syadidus suhunati. Di mana? Di mana itu? Usul Karim. Ada. Pasulun wa yukrahu syadidus suhunah. Makruh berwudu dengan makruh apa syadidus suhunah. Air yang terlalu hangat. Jadi makruh berwudu dengan air yang terlalu hangat. Wasyadidul burudah. Dan makruh juga air yang terlalu dingin. Kenapa? Terlalu hangat, terlalu dingin makruh. Karena menghalangi untuk menyempurnakan bersuci, menyempurnakan tohar atau menyempurnakan wudu. Karena wudu kan kalau mau sempurna, kalau airnya terlalu hangat, terlalu dingin kan sulit untuk menyempurnakan. Terlalu dingin atau terlalu hangat. Dan kalau airnya sedang itu gampang untuk menyempurnakan wudu dengan sunnah-sunnahnya. Kalau airnya terlalu hangat orang malas, paling diambil wajibnya. Atau terlalu dingin, paling diambil wajibnya toh. Wal musyammasu, makruh juga air musyammas, air yang terpapar matahari. Tapi enggak semua ya. Enggak semua air terpapar matahari makruh. Di situ ada syaratnya. Itu fi jihatin harrotin, di wilayah yang panas. Indonesia tidak termasuk wilayah yang panas, maka tidak makruh di sini. Inain muntobe juga syarat tambahnya bukan hanya di negeri panas, tapi di waktu har, di musim panas juga. Terus di inain muntobe atau muntoba, di wadah logam.
wadah yang bisa dibentuk. Muntobah itu wadah yang bisa dibentuk. Itu logam maksudnya. Dilelehkan, dibentuk, itu logam. Tidak boleh di wadah logam. Kalau wadah kayu, tidak apa-apa. Kena matahari tapi di wadah kayu, atau kena matahari tapi di wadah selain logam, tidak apa-apa. Jadi syaratnya itu air musammas itu yang makruh di wilayah yang panas. Yang jelas Indonesia bukan termasuk. Di musim panas. Terus di wadah logam. Di badan, duna sauben, bukan di baju. Kalau air yang terkena matahari dibuat cuci baju, tidak apa-apa. Yang bahaya itu di badan. Karena ada yang mengatakan menyebabkan belang. Penyakit belang. Watazulul karatu bitabrid. Hilang kemakruhan air musammas dengan tabrid. Dengan mendinginkan. Dibiarkan dulu lama sampai dingin sendiri. Maka tidak makruh lagi. Tapi di sini di Zubat dikatakan waqti robi musammasin la yukrahu, dan dipilih pendapat dalam air musammas tidak makruh. Itu pendapat ikhtiarnya Imam Nawawi. Itu waqti rolin Nawawi itu dipilih kedua Imam Nawawi dari segi dalil dalam air musammas tidaklah makruh. Wal mazhab itu dia sarannya Zubat. Wal mazhabu anu makruhun. Tapi pendapat mazhab yang asli, mazhab Syafi'i yang asli itu makruh. Musammas itu makruh karohatan syar'iyatan tanzihiyatan. Itu makruh syar'i dan tanzihi. Makruh syar'i ini secara syariat makruh, secara tanzihi dalam arti kehati-hatian dari segi kedokteran, kesehatan semuanya itu juga makruh. Bisa itu syaratnya yakuna bi qutrin har, harus di wilayah yang panas, seperti Hijaz, fi inain muntobe, di wadah logam kal hadid seperti besi, wayab kalau haroroteh masih tetap atas kepanasannya, yustamal bil badan, dipakai di badan, wa ala idikul wagat, syaratnya tidak sempit waktu. Kalau sempit waktu ayyajidah ghairah, dan mendapati yang lain, tidak mendapati yang lain. Kalau mendapati yang lain ayyajidah ghairah, tidak mendapati yang lain. Maka kalau sempit waktu atau tidak mendapat yang lain, boleh dipakai. Yukrahu aidan syadidul harar burud, itu tadi sudah dibahas. Makruh juga selain air musammas adalah air yang sangat panas dan sangat dingin. Liman ihima itu. Karena mencegahnya keduanya apa isbagho, akan isbagh menyempurnakan wudu. Kulumain maksubin alaih, dan setiap air yang digosok. Maghdubin alaih mungkin itu maksudnya. Bukan maksubin, maghdubin alaih. Dari negeri yang dimaghdub. Ya, negeri yang maghdub. Negeri yang dibenci. Jadi negerinya kaum Samud. Itu ada sumur. Maka makruh. Rasul pernah lewat di situ ke Tabuk. Orang-orang itu mengambil dari sumur kecuali sumurnya unta. Kalau sumurnya unta tidak makruh. Sumurnya penduduk itu yang lain makruh. Karena dia, kenapa? Negeri kaum yang maghdub. Kan makruh berwudu menggunakan air itu. Itu bukan maksud itu. Isyara Zubat itu keliru. Kulumain maghdubin alaih. Terus apa? Kembali ke waktu rawi musammasin la yukrahu. Kembali ke tadi lain juz bihukum najasa fi ilahi taghayyara ta'muh. Ibu Sul Karim tadi. Kan sudah jelaskan tadi kan? Bahwa ayat wa qulat tidak berubah, tidak menjadi najis kecuali dengan jatuh meskipun dengan jatuh najis kecuali dengan berubah rasa, warna dan baunya. Meskipun perubahan sedikit. Dan bisa hilang perubahan itu tadi sudah jelaskan. Bisa hilang dengan kalau berubah dengan dirinya sendiri. Dibiarkan lama air itu tiba-tiba kembali lagi. Sifatnya seperti semula. Hilang bau dan maka menjadi suci lagi dengan dirinya sendiri. Atau ditambahi air. Meskipun air yang ditambah itu air yang najis atau mustamal. Maka itu di Zubat dikatakan wa in bi nafsihi tafat taghayyuru. Dan jika dengan dirinya air itu sendiri intafat taghayyuru, ternafikan apa perubahan tadi, kalau ternafikan dengan dirinya sendiri, wal ma'i, atau dengan ma, atau dengan tambahan
air. Laka za'faronin, bukan seperti tambahan za'faron. Yathuru, maka itu yathur itu jawab syaratnya wa'in itu. Wa'in binafsi tafataghayyuru tadi. Jawabnya yathuru, maka menjadi suci lagi air itu kalau berubah dengan dirinya sendiri atau bil ma'i wal ma'i, atau berubah dengan ditambah air. Bukan ditambah za'faron atau mesik. Karena tadi sudah dijelaskan, bisa jadi baunya yang tertutupi, tapi najisnya masih ada. Baunya tertutup dengan za'faron atau dengan mesik. Qauluhu yathuru wa takdir inintafat taghayyur binafsihi itu. Takdir kalimat bait itu jika intafa, jika ternafikan apa taghayyur, perubahan itu dengan dirinya sendiri, au bil ma, atau dengan air, yathuru, maka menjadi suci lagi air itu. La ini istataro, tidak. Jadi tidak menjadi suci kalau istataro, kalau tertutupi baunya air. Perubahan air tadi binawi za'faronin, dengan semacam za'faron, fala yathur, maka tidak menjadi suci. Tiada la nadri, sebab kita tidak tahu atau yuruzala, apakah perubahannya sudah hilang, atau istataro, apakah perubahannya cuma tertutup dengan baunya za'faron tadi. Wa dhahiru al-istitar, tapi yang zahir adalah istitar, tertutupnya bau perubahan tadi dengan baunya za'faron. Di nusakh, di sebagian naskah, la nahwi turbi, la nahwi turabi, badalu qaulihi laka za'faronin, sebagai ganti perkataan musannif laka za'faronin. Jadi sebagai naskah itu bunyi baiknya wa in binafsihi tafataghayyuru wal ma'ila nahwi turabi yathuru. Ya, wal ma'ila nahwi turabi yathuru. Itu di sebagian naskah. Sebagai ganti laka za'faronin. Fakulu mastumila fi tathiri, dan semua yang dipakai yang sudah mustakmal ya, semua yang mustakmal dalam tathir, dalam kesucian. Fardin, bersuci yang fardu, bukan bersuci yang sunnah ya. Jadi mustakmal itu adalah yang dipakai dalam bersuci fardu. Jadi basuhan pertama. Kalau basuhan kedua, ketiga kan dalam wudhu kan sunnah, maka air dipakai dalam basuhan kedua, ketiga itu sebetulnya tidak mustakmal. Mustakmal itu cuma yang dipakai dalam bersuci yang fardu. Basuhan yang fardu cuma yang pertama. Wa qalla laisa bitahuri. Wa qalla, dan sedikit. Mustakmal itu, yang mustakmal itu lagi sedikit, dan sedikit yang mustakmal itu laisa bitahuri, maka itu tidaklah suci mensucikan, tapi tahir ghairu mutahhir. Suci dan tidak mensucikan kalau air itu mustakmal, sudah dipakai dalam bersuci yang fardu dan sedikit. Kenapa? Itu di syarahnya li'anna sahabah lam yajma'ul ma'al mustakmal bi asfarim qalilah. Bi asfarim al-qalilatil ma'. Sebab mereka para sahabat tidak mengumpulkan air yang mustakmal dalam safar mereka yang sedikit air. Dia tahu supaya mereka bersuci dengannya. Bal adul tayammum, tapi mereka berpaling, menyimpang kepada tayammum. Itu dalil bahwa air itu ada air mustakmal. Dalilnya air mustakmal menurut mazhab Syafi'i itu bahwa sahabat tidak pernah mengumpulkan lagi air yang sudah dipakai untuk bersuci lagi. Tapi mereka justru memilih tayammum. Itu dalil bahwa air yang dipakai untuk bersuci itu mustakmal. Itu mazhab Syafi'i. Dan mazhab Maliki tidak ada mustakmal. Air selama belum berubah tetap dalam kesuciannya menurut mazhab Malik. Tidak ada ukuran dua kula dalam mazhab Malik. Terus apa air mustakmal itu? Untuk saya tutupkan dulu ini masalah dua kula di falak yang di Ibu Karim tadi. Wal jari karoket, air yang mengalir sama dengan hukumnya air yang roket tergenang. Wal kulatan yukonsumi atiritlin bil Baghdadi itu. Dua kula adalah 500 ritel dengan ukuran ritel Baghdadi. Kalau ritel Romli sama Damaskus sudah tadi. Ritel Baghdadi 500 ritel. Dua kula itu 500 ritel Baghdadi. Takriban
kira-kira. Apa maksudnya takriban? Itu fala yadurru nuqsanu ritlaini. Maksudnya kira-kira berarti tidak bahaya, tidak apa-apa, kekurangan 2 ritel saja. Wa yadurru nuqsanu aktsar. Tapi bahaya atau mempengaruhi kekurangan lebih dari 2 ritel, seperti 3 ritel dan sebagainya. Qadruma bil misahah, itu kadar 2 kullah dengan misahah, dengan ukuran fil murabba'i dalam segi 4, itu diraun wa rubu'un, 1 hasta setengah. 1 hasta setengah, tulan wa ardon wa umkon, baik panjang, ardon lebar, umkon dalam. Qabil mudawwari, dalam tabung, ya, wadah tabung, kalbi'ri seperti sumur, diro'ani umkon, wa diro'an ardon. Itu bisa dikatakan 2 kula kalau diro'ani umkon. Dalam airnya di sumur itu sampai 2 hasta. 2 hasta berarti 1 meter. Setengah hasta dianggap setengah meter. Wa diro'un ardon, 1 hasta lebar. Lebar sumurnya minimal setengah meter. Dalamnya, dalam airnya itu 2 hasta. Wa tarumu thahara bil ma'il musabbal li syurbi, dan haram bersuci untuk air yang musabbal, air yang didermakan untuk minum, air yang disodakokan untuk minum. Maka gak boleh dipakai untuk bersuci. Dulu itu masih banyak orang kadang ditaruh, nggak tahu ya, di sebagian tempat di Surabaya sebagian tempat ada orang naruh air di depan itu kendi untuk orang minum kalau lewat. Itu namanya musabbal li syurbi, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci, karena itu niat. Kita tahu dari wadahnya itu, dari kendi ada gelas sama gitu. Biasanya berarti orang itu menyediakan untuk minum, bukan untuk bersuci, tidak boleh pakai. Oh ya, jadi 2 kula itu kalau kubus, tahu kubus? Kubus itu yang panjang, lebar, dan dalamnya sama. Itu ukurannya berapa? 1 hasta lebih 1/4. 1/4 hasta. 1/4 hasta itu perkiraan 60 cm. Maka kalau kubus berarti lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Kalau dihitung volumenya berarti 60 kali 60 kali 60 berarti 216.000 cm3. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kan kali 3 itu. Kalau kali 3 volume itu biasanya centimeter kubik. Centimeter pangkat 3. Ya. Itu. Berarti 60 kali 60 kali 60 berarti isinya 200, perkiraan 2 kula itu 216 cm3. Centimeter kubik ke desimeter, sedangkan air itu ya 1 liter air itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter air itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sentimeter ke desimeter itu naik 1 pundakan. Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Kubik itu berarti pangkat 3, berarti nolnya hilang 3. 216 cm, 216.000 cm3 ke desimeter kubik naik 1. Tapi walaupun naik 1, nolnya hilang 3. Kenapa? Karena kubik itu kan 3. Maka hilang 3 nolnya. Berarti tinggal 216 desimeter kubik, sama dengan 216 liter. Berarti 2 kula itu kurang lebih 216 liter air. 216 liter. Aqua yang besar itu 1,5 liter air. Ini 216 liter. Itu 2 kula. 2 kula. Maka kurang 1 liter, 2 liter saja enggak masalah. Karena takriban, kira bukan tahdidan.
bukan pas, tapi takriban, bukan tahdidan. Sudah, sekarang penjajah air mustakmal. Faslun setelahnya musammas tadi di Fusul Karim, setelahnya musammas tadi air mustakmal. Faslun la tasihu taharatu bil ma'il mustakmalil qalil. Tidak sah bersuci dengan air mustakmal yang sedikit fi rafi hadasin, baik dalam mengangkat hadas besar atau kecil, wala izalati najisin, dan tidak boleh juga dalam menghilangkan najis. Setelahnya musammas tadi. Sudah, ada. Faslun apa? La tasihu taharatu, tidak sah bersuci dengan air mustakmal yang sedikit fi rafi hadasin, baik bersucinya itu berupa mengangkat hadas besar atau kecil, atau bersucinya itu berupa menghilangkan najis. Falau adkhala al-mutawaddi'u yadahu, seandainya memasukkan siapa orang yang berwudu akan tangannya fil ma'il qalili, di air yang sedikit, ba'da ghusli wajhihi, setelah membasuh wajahnya si mutawaddi, ghairu nawin, hale ora niat, dalam keadaan tidak niat si mutawaddi, al-ightirafa, akan ing ightiraf, ing niat ightiraf, sorol ma'ul baqi mustakmalan, maka menjadilah air yang tersisa itu mustakmal. Orang wudu memasukkan airnya di air yang sedikit setelah membasuh wajah. Setelah membasuh wajah waktunya apa? Basuh tangan kan? Maka kalau dia masukkan tangannya setelah membasuh wajah di air yang sedikit, tanpa niat ightiraf, tanpa niat, tangannya itu ightiraf dari mighrof itu artinya ciduk. Tanpa niat tangannya dipakai untuk sebagai ciduk, ightiraf, tanpa niat ightiraf, maka air yang ada yang sedikit itu jadi mustakmal. Tapi niat ightiraf ini lebih baik tidak difatwakan ke orang awam, hanya tambah membuat orang awam itu was-was. Saya hampir tidak pernah membahas niat ightiraf ini. Karena niat ightiraf ini cuma menurut wajib. Jadi pendapatnya Imam Ghazali dan yang sependapat dengan beliau, kata beliau wajib kalau orang sudah membasuh wajahnya, dia mau memasukkan, kan waktunya tangannya. Setelah wajah kan waktunya tangan. Memasukkan tangannya di air sedikit lah ya. Kalau air banyak kita enggak bahas. Air banyak kan masih tetap suci mensucikan. Air sedikit dia harus niat ightiraf. Jadi menjadikan tangannya sebagai cibuk, menjadikan tangannya sebagai cibuk. Maka kalau dia ightiraf, maka tidak mustakmal meskipun air sedikit tadi tidak mustakmal karena dia sudah meniatkan tangannya tadi sebagai cibuk. Maka tidak otomatis mustakmal. Adapun setelah tangan terbasuh, berarti hadasnya tangan kan sudah terangkat. Hadasnya tangan sudah terangkat. Dia mau masukkan lagi tangannya untuk mengusap kepala, tidak apa-apa kan? Karena hadasnya tangan sudah terangkat. Yang dipermasalahkan adalah setelah wajah, itu kan waktunya tangan. Waktunya mengangkat hadasnya tangan. Sorol ma'ul bagi musawwar. Wal musta'malu fiturin maslulin. Sedangkan yang dipakai dalam bersuci yang sunnah. Kalau ghusl tithaniyah, seperti basuhan kedua. Wasalisa dan ketiga setelah wudu. Tasihut taharatu bihi, maka sah bersuci dengannya. Paham ya? Karena yang wajib wudu itu cuma satu kali. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sunnah. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sunnah. Allahu a'lam. Itulah. Babun najasat. Bab najis. Jadi najis ini di Fusul Karim baru dibahas nanti. Setelah ini. Najis itu baru dibahas setelah furudul wudu. Sunasiwak. Kalau israf furudul wudu. Juzul masalah al-khufain. Nawakidul wudu. Yarumu bil hadas.
Bagusnya. Ya. Ya, memang kan disebutkan di bagian hadis itu bahwa syaitan itu meniup di kemaluan. Syaitan itu meniup di kemaluan sehingga orang menyangka dalam sholatnya dia keluar sesuatu, padahal tidak keluar sesuatu. Itu kadang pekerjaan syaitan. Di bagian hadis itu disebutkan di Subulus Salam, dalam Bulughul Maram. Gitu. Tapi itu bisa jadi kita tepis dengan keyakinan seperti itu, wah itu perbuatan syaitan. Atau kalau mau kita yakinkan, kita periksa. Setelah itu, kalau tidak ada apa-apa berarti itu ya perbuatan syaitan. Asal dengan syarat ketika kita tadi sudah buang air, itu kita sudah istibro, sudah melakukan sunnah-sunnahnya seperti istibro, mendehem atau ngeden. Jadi menuntaskan buang air itu supaya tuntas dulu, jangan ke susu, jangan terburu-buru cawe. Jangan terburu-buru cebok. Dia harus tuntaskan dulu, yaitu yang disebut dengan istibro. Istibro itu menuntaskan buang air kecil. Kencing itu. Dengan dehem, dengan ngeden, dengan dia urut. So dia ada di Bidatul Hidayah. Dia natar, dengan natar atau dia mengurut. Intinya diusahakan sudah habis. Maksudnya sudah betul-betul yakin itu istibronya bersih, baru dia istinja. Setelah itu tidak ada masalah. Dia mau ketika keluar sholat kok kerasa kayak keluar, ya dia tepis. Makanya dianjurkan juga setelah istinja selesai, itu memercikkan air ke celana, dia percikkan air. Setelah selesai istinja, dia percik, dia cipratkan air. Supaya hilangkan was-was tadi itu. Jadi ketika dia pun nanti umpama ada kerasa keluar, tentunya dengan syarat istibronya sudah sempurna, dia percikkan air, maka ketika dia keluar, maka dia bilang, oh ini tadi percikan air. Itu. Alam bisawab. Itu ya isti'adzah. Ta'awud. Karena itu juga perbuatan setan kalau dalam sholat. Hah? Nah? Membersihkan. Oh enggak, amal ibtilah itu ya kalau memang dalam arti kan itu makfu, ya. Makfu itu di badan, pakaian, di badan atau pakaian, ya, untuk air. Kalau kotoran dan cacar dan sebagainya itu makfu biasanya di badan atau di pakaian. Ya. Yang sudah dibahas kemarin. Ya. Maka dia apakah maksudnya dihilangkan gitu dari tempatnya gitu maksudnya. Enggak, ya kalau disucikan ya tetap kita usahakan disucikan. Cuma makfu itu kan ketika dia ada di situ, kemudian dalam wudhu atau dalam tengah-tengah dia wudhu atau apa itu selalu ada itu. Maka ya tetap diusahakan disucikan. Karena dilihat kalau makfunya itu cuma di air, maka berarti di selain air dia tidak makfu. Gitu loh. Makfunya cuma di air, berarti di selain air dia tidak makfu. Jadi di tempat. Itu memang tempat itu memang amal ibtilah, jadi banyak cicak atau banyak tikus, kotoran tikus, itu sebangsanya. Kalau memang itu makfu di atas di tempat itu, ya makfu ketika makfu ini kan dalam konteks dia ini istimalul ma'. Terus konteks makfunya itu tadi ketika nanti dibahas lagi bab makfu ini di dalam sholat. Artinya ketika di luar sholat, dia tetap harus contoh darah, kan gitu. Keluar di tengah-tengah sholat. Makfu memang.
Tapi setelah selesai sholat dia bersihkan. Gitu. Setelah selesai sholat, jangan nanti dia khawatirnya kena ke pakaian. Terus sudah intikal itu berpindah tempat, itu kan tidak makfu lagi menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi kasus makfu yang dibahas di bab air itu kemarin sama kasus makfu yang nanti akan kita ketemu di bab sholat, itu makfunya ketika istimalul ma', ketika penggunaan air itu dan ketika sholatnya. Ya setelah sholat atau sholat berikutnya ya jangan pakai. Atau kita setelah sholat ya umpama kerasa keluar darah tadi ya cepat-cepat kita bersihkan. Itu. Jadi makfunya konteks kemakfuan itu bukan secara apa ya? Secara mutlak ya. Bukan secara mutlak. Gitu. Jadi izalatun najasah itu tetap wajib. Walaupun dikatakan namanya najasah itu ya kullu mustaqzar yamna'u sihatas sholah. Berarti yang tidak yamna sihatas sholah berarti bukan najasah. Apakah itu najasah? Ya disebut najis juga oleh ulama. Cuma najis yang dikecualikan. Ini disebut sebagai makfuat tadi itu. Jadi ya tetap dia konteks masalah studi kotoran apa? Cicak atau kotoran di luar itu ya tetap dia bersihkan. Tetap dia bersihkan. Cuma kan tetap dia bersihkan. Ya. Cuma kemakfuannya itu ketika sudah terjadi dalam pemakaian air atau ma'iat tadi jatuh dalam benda cair. Maka sudah perlu Tapi ketika di luar itu ya jelas harus dibersihkan semula dengan syaratnya. Walaupun setelah bersihkan terus ada lagi dan seterusnya, ketika dia sholat, ketika dia tengah-tengah sholat itu baru dia dikatakan makfu. Allahu a'lam. Ya. Jadi di tempat tawaf itu mungkin kadang ada burung yang
kotoran bulu semuanya itu memang maafu. Cuma ya dalam keadaan lain kan tetap dibersihkan, tetap aja dibersihkan. Maafunya itu ketika terjadi kejadian itu bahwa dia tawaf dan injak sebagainya, kalau memang itu termasuk amal ibtila, amal amatil balwa, maka dia maafu dalam kejadian itu. Tapi di selain itu ya diusahakan ya disucikan gitu. Namanya maafu itu kan dimaafkan. Dan alasan dimaafkan itu kan karena kadar darurat. Berarti kesenangan darurat itu harus dikadarkan menurut kadarnya. Tidak kemudian artinya dianggap darurat kemudian dibiarkan. Allahu a'lam bishawab. Oh ya, enggak, kalau di negeri kita kan enggak ada air musammas. Tadi saya jelaskan syarat pertama air musammas itu fikuturin har. Di wilayah yang panas. Maka di Indonesia bukan termasuk kuturin har. Dari salah satu dari syarat yang tadi jelaskan tidak terpenuhi itu tidak dinamakan air musammas. Ya cuma mungkin kalau panasnya terlalu, karena mungkin dekat dengan sinarnya matahari, mungkin dia masuk ke syadidus suhunah, sangat hangat sampai ke menuju ke panas. Nah itu makronya bukan karena musammasnya, tapi karena syadidus suhunah, karena sangat hangat atau menuju ke panas. Sebagaimana makro juga kalau sangat dingin. Itu bukan ke musammas. Kalau musammas tidak terpenuhi syarat, karena syaratnya harus di wilayah yang panas. Seperti di Hijaz, di Saudi Arabia, wilayah yang panas. Selain syarat-syarat yang berikutnya, wilayah yang panas, di musim panas, di wadah logam. Nah, kalau bukan wadah logam ya tidak masuk. Kayak barang kan bukan wadah logam, dan kebanyakan kayak tangki air itu kalau terbuat dari plastik ya bukan logam. Maka bukan termasuk musammas. Kecuali itu tadi, kecuali kalau tingkat panasnya, tingkat kehangatannya sangat kuat sampai menuju ke panas, maka itu makruh karena syadidus suhuna bukan musammas. Dia tidak masuk musammas. Karena syarat musammasnya tidak terpenuhi. Wallahu a'lam. Ya situ aja lah. Allahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لما أشرفنا فتب علينا توبة أوصل كلها كلنا الأورات فمن الروات واغفر والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة في ردنا وصوب المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا من عذاب اكتساب المصطفى الرسول نحوه صلى وسلم ربي عليه أدى العبد وآله وصحبه داد الصحب والحمد لله بالبدء والتدين